memang dari awal disadari bahwa ada risiko besar kalau tidak diimbangi antara inklusi dengan literasi. Berarti soal pinjol juga ada aspek itu juga dong. Betul, Iya. betul. Jumlah penduduk ya dewasa yang katakanlah potensial, katakanlah 100 juta aja, bahkan lebih dari itu, 100 juta aja. 14% itu berarti ada 14 juta orang yang menggunakan layanan keuangan tanpa betul-betul mengerti dampak, risiko, manfaat. Dan kalau manfaat biasanya orang tahu, risikonya dan sebagainya. Nah, lihat antara literasi dengan inklusi, itu yang terbesar itu ada di usia remaja. Umur 15 sampai 17. Oh, 15. Kalau kasus-kasus di lembaga keuangan ya, baik bank maupun non-bank ya, sumbernya adalah kalau tidak fraud ya nggak prudent. Fintech yang sudah dikenai sanksi, dibubarkan, kemudian penanggung jawabnya sampai jadi buron dan sebagainya gitu ya. Itu mestinya dijelaskan itu kepada masyarakat, itu kasusnya seperti apa, modus operandinya, jadi curangnya di mana, salahnya di mana dan sebagainya, supaya masyarakat lebih aware, baik masyarakat sebagai nasabah maupun masyarakat yang berminat sebagai investor. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali kedatangan tamu, kenalan saya Pak Edi Priyono. Sudah 3 kali datang nih, keempat kalinya masih suka salah. Selamat datang kembali Pak Edi Priyono. Terima kasih. Kami sempat berdiskusi lewat HP itu. Kali ini kita akan coba mengangkat topik terkait industri keuangan ya. Nanti ada aspek tertentunya. Mengapa demikian? Salah satu yang membuat atau beriringan ketika suatu negara mengalami perkembangan ekonomi ya Pak, itu mesti beriring dengan perkembangan industri atau sektor keuangannya, itu saling tarik menarik lah. Nggak mungkin perekonomian transformasi tanpa industri keuangan yang berkembang dengan baik, dan sebaliknya perekonomian yang makin membaik mendorong semakin canggih lah industri keuangan itu. Nah, aspek dari industri keuangan itu tentu tidak hanya perbankan ya, tapi juga ada lembaga keuangan non-bank ya Pak. Ada juga layanan-layanan jasa dan sebagainya. Menyangkut juga IT, wah semacam-macam lah. Makin kesini makin canggih. Nah, ada yang dikenal sebagai inklusi keuangan. Bahkan pemerintah membuat program namanya keuangan inklusif ya. Tapi kalau secara teknis namanya inklusi keuangan. Seberapa jangkauan industri keuangan kepada seluruh anggota masyarakat? Kalau dibalik, seberapa besar akses masyarakat kepada layanan jasa keuangan? Nah, itu namanya inklusi keuangan. Mestinya ya 100%, kalau keuangan inklusif itu diharapkan 100% orang dewasa lah kan. Nah, di sisi lain, dalam proses transformasi suatu negara itu dibutuhkan literasi ya. Yang biasanya literasi ini adalah merupakan bagian dari kewajiban suatu pemerintahan, namanya literasi, supaya orang ini menggunakan tapi tahu apa yang digunakan. Nanti kalau dikasih barang yang dia nggak bisa gunakan, nah semacam itu. Nah, saya merasa pendapat Pak Edi ini perlu kita dengar semua. Mungkin kita diberi penjelasan dulu antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan itu Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau inklusi tadi disebut itu kan akses masyarakat ya. Meskipun saya kadang-kadang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi misalkan inklusi itu apakah tadi misalkan disebut masalah apakah harus 100% gitu. Nah, itu kita bisa perdebatkan karena tapi yang sudah pasti adalah yang namanya pelayanan keuangan yang inklusif itu ketika orang butuh dia harus ada. Nah itu. Kalau di buku 100% loh Pak. Saya baca-baca di teks itu. Nanti jangan-jangan termasuk yang nggak perlu. Kan gitu. Bagus ini, bagus. Jadi kalau in case dia perlu ada. Jangan sampai bisa. Mudah ya. Mudah. Jangan sampai orang perlu itu nggak ada. Nah, jadi akses masyarakat dalam pengertian itu kalau menurut saya. Siap. Nah, kalau literasi ya tadi itu ya orang mengerti ya. Orang mengerti produk apa yang dia pakai, kemudian plus minusnya apa, manfaat dan risikonya. Karena tadi disebutkan, jadi layanan atau jasa keuangan ini kan
cukup luas ya. Ada perbankan sudah pasti tahu, ada asuransi, ada lembaga keuangan mikro itu agak beda lagi. Kemudian ada fintech dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada jasa pembayaran gitu ya, dan Yang pembayaran paling itu e-wallet itu loh Pak. nah itu kan dipakai gitu ya. Nah dan ini kalau kita lihat, nah ini kan setiap tahun kan OJK kan melakukan survei SNKLI, jadi SNLIK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Oh memang. Ya, jadi melihat literasi dan inklusi gitu. Dan dari situ kan kita kemudian melihat bahwa harusnya kan seimbang nih antara literasi dengan inklusi, ini kan harusnya seimbang. Sehingga orang yang menggunakan atau punya akses ke layanan atau jasa keuangan tertentu itu adalah orang yang mengerti tentang layanan yang digunakannya. Yang digunakannya. Karena kalau enggak itu bisa muncul masalah gitu kan. Karena kalau kita lihat kan begini ya Mas Awali dan Bapak Ibu semua ya. Jadi industri keuangan ini kan salah satu industri yang paling highly regulated. Jadi, sangat diatur. Sangat diatur. Nah kenapa? Karena risikonya besar. Risiko di semua negara Pak ya? Di semua negara. Nah risiko itu kalau misalkan kita di ekonomi itu adalah yang disebut sebagai asymmetric information. Orang tahu kita nggak tahu. Iya, informasinya tidak sempurna. Tidak sempurna, kita nggak tahu tuh. Misalkan bank atau lembaga keuangan bilang bunganya sekian persen, kita nggak tahu kok hitungannya gimana, itu benar atau tidak. Kemudian ketika bilang itu ada biaya administrasi sekian gitu, kita nggak tahu itu asalnya dari mana. Sekarang ada biaya pemeliharaan rekening dan sebagainya. Atau kalau kita misalkan bertransaksi menggunakan metode atau fasilitas pembayaran kita dikenakan fee, itu kita apa kita tahu. Nah, oleh karena itu secara historis industri atau jasa keuangan ini adalah yang paling diatur, dan itu artinya memang dari awal disadari bahwa ada risiko besar kalau tidak diimbangi antara inklusi dengan literasi. Berarti soal pinjol juga ada aspek itu juga dong. Betul, iya, betul. Karena pinjol itu bagaimanapun kan inklusi termasuk layanan keuangan ya. Kalau tadi kita pertajam itu dari kan survei, survei. Artinya kalau dari survei ini OJK sadar ini masalah selain diatur juga harus dilihat dinamikanya kan ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah, apa temuan-temuan yang sifatnya umum? Misalkan begini gitu. Saya pribadi dalam berbagai kesempatan tahun lalu aja saya udah punya concern gitu ya, karena kita lihat hasil survei itu literasi keuangan itu 65% gitu. Ini keseluruhan. Keseluruhan. 65%. 65%. Tapi inklusinya 75%. Apa itu artinya, Nah, Pak? berarti ada gap 10%. Jadi ada 10% orang yang punya akses ke jasa keuangan tapi tidak mengerti, tidak cukup paham tentang apa itu yang mereka gunakan. Nah, ini masalah kalau menurut saya. Nah, tahun 2025 survei yang dilakukan OJK juga gapnya bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Literasinya memang naik dari 65% menjadi 66 ya. Tetapi naik tipis. Naik tipis. Tapi indeks inklusinya naik lebih cepat. Itu menjadi yang tadinya 66 jadi 80. Jadi gapnya dari 10% katakanlah menjadi 14%. Sekarang kalau kita bicara tentang jumlah penduduk ya dewasa yang katakanlah potensial, katakanlah 100 juta aja, bahkan lebih dari itu, 100 juta aja. 14% itu berarti ada 14 juta orang yang menggunakan layanan keuangan tanpa betul-betul mengerti dampak, resiko, manfaat. Dan kalau manfaat biasanya orang tahu resikonya dan sebagainya. Nah, saya berpikir jangan-jangan ini nih yang dibalik berbagai kasus yang kayak pinjol CS itu, pinjol atau dia punya rekening tiba-tiba nggak ada isinya dan seterusnya. Bahkan ada yang ngamuk, loh saya punya uang di bank kok ternyata duitnya jadi berkurang, bukannya pertama ngamuk tuh, ada tuh Mas, ada sempat viral itu, buku tabungannya dirobek gitu kan gitu. Dia merasa nggak ngambil, ternyata biayanya besar. Gitu. Dia nggak tahu bahwa kalau jumlah uangnya sedikit, itu kalau di bank tuh justru berkurang. Bunga itu lebih kecil daripada biaya-biaya. Nah dia nggak paham gitu. Juga kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Koperasi Indosurya yang sempat heboh gitu ya, kemudian termasuk juga Bumi Putra dan sebagainya, produk asuransi dan sebagainya gitu ya.
tanpa menyebut Jiwasraya karena itu lain lagi urusannya gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kita punya masalah dan itu perlu perhatian lebih besar. Nah, pertanyaannya tadi kan, OJK aware nggak dengan ini? Gitu ya. Karena dia kan yang punya tanggung jawab. Iya, mestinya begitu dan terutama untuk yang non bank ya. Iya, ini non bank itu kan jenis-jenis layanan juga berkembang terus. Dan menurut saya sih kita perlu perhatian besar di situ kan. Kalau kita tidak ingin semakin banyak yang jadi korban. Jadi minimal beginilah, katakanlah kita ngomong pinjol ya. Iya. Jadi supaya orang yang nanti menggunakan jasa pinjol itu ya, pinjaman online itu ya benar-benar orang yang tahu resikonya, tahu manfaatnya gitu. Jangan nanti kaget tiba-tiba ditagih sekian dan sebagainya. Bunganya itu per hari berapa, kalau per hari segitu per bulan berapa dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kalau yang terkena dampak itu betul-betul orang yang sudah mengerti, menurut saya ya itu resiko. Iya, tapi kan menjadi tidak bertanggung jawab kalau kemudian artinya kita sebagai masyarakat atau lebih-lebih pemerintah ya menjadi tidak bertanggung jawab kalau kita membiarkan orang menjadi korban atas ketidaktahuan. Nah itu yang menjadi tugas kita untuk meningkatkan literasi itu. Kalau saya baca-baca itu memang peran dan fungsi OJK itu ya salah satu yang utama itu kan melindungi melindungi rakyat lah dalam hal layanan keuangan. Di turunan dari itu ada soal literasi keuangan itu akan menjadi program yang dalam narasinya tuh diutamakan. Berarti kurang berjalan baik dong. Mestinya begitu ya. Nah, cuma satu begini ya. Jadi tadi kan kita udah bicara bahwa salah satu resiko orang atau masyarakat atau konsumen lah gitu ya menjadi korban itu kan ketika terjadi asymmetric information. Dan di atas kertas pasti yang punya lebih banyak informasi yang akan dalam tanda kutip mengeksploitasi yang paling sedikit mempunyai informasi ya. Nah, sehingga diperlukan lembaga lain untuk mewakili kepentingan masyarakat untuk mengatasi masalah asymmetric information ini. Harus membuat setara informasi. Ya, itulah harusnya peran OJK. Nah, sekarang kalau OJK mau ke inklusi atau ke literasi, kalau saya berani mengatakan harusnya fokus ke literasi. Kalau inklusi itu kan kalau dari sisi industri non-bank itu kan barang jualan mereka. Mereka cari uang dari situ. Nggak usah disuruh, mereka pasti udah dorong-dorong. Iya. Inklusi, logikanya gitu ya. Inklusi udah biarkan aja dikerjakan oleh lembaga keuangan. Justru dari pemerintah khususnya OJK harusnya lebih kepada literasi. Jangan ikut-ikut dorong inklusi lagi buat apa? Nah, kalau menyangkut literasi, kalau dikaitkan dengan tadi survei, berarti di satu sisi kita ini apresiasi ya. OJK tetap melakukan survei kan Pak. Jadi untuk tahu masalahnya, meskipun tadi kita kritik tahu masalahnya, tapi kelihatannya belum ditangani dengan baik. Nah, pasti ada rinciannya tuh, karena kan literasi itu saya pernah lihat di webnya OJK itu kan dia masuk ke sekolah, masuk ke perguruan tinggi, masuk ke organisasi kepemudaan. Artinya pasti ada target literasinya. Mestinya apa di survei itu ada pembagian atas usia atau atas apa gitu? Ada yang pertama tuh dia bisa dibagi menurut jenis jasa keuangannya. Nah, yang mengejutkan terutama ya khususnya buat saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau buat Mas Awalil atau yang lain. Kalau saya sih agak kaget juga. Ternyata untuk perbankan itu literasinya juga lebih rendah daripada inklusinya. Literasinya hanya 74%, inklusinya 83%. Itu yang terbaru. Jadi ada gap jauh juga dong. Nah, ini dugaan saya tidak terlepas dari berbagai program pemerintah termasuk program bansos dan sebagainya kan orang harus punya rekening. Jadi orang diberi rekening, orang terinclude di dalam layanan keuangan bukan karena maunya sendiri. Nah, kemungkinan ini. Itu salah satu pendorongnya ya. Tapi ya kita harus sadari juga bahwa tujuannya kan bagus kan supaya nggak bocor sana sini. Tapi itu artinya menjadi tugas dari pemerintah khususnya OJK untuk kemudian meningkatkan literasi termasuk literasi tentang perbankan, terutama untuk penerima-penerima bansos gitu ya, yang kemudian mendapatkan akses kepada layanan perbankan tapi bukan kemauan mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian di survei itu juga membagi menurut kelompok umur ya. Nah, saya melihat bahwa gap antara literasi dengan inklusi itu yang terbesar itu ada di usia remaja. Umur 15 sampai
17. Oh, 15 sampai 17 tahun. Wah. Ya, kalau angkanya itu dia literasinya paling rendah. Literasinya 52%, inklusinya 74%. Pakai mereka jasa keuangan. Ya minimal tadi e-wallet sama bank pakai dia. Dan itu artinya gapnya 22%. Jadi 22% dari itu dia memakai layanan keuangan tapi tidak mengerti. Oleh karena itu, kalau tadi disebut, kalau OJK memang punya program untuk memberikan pemahaman atau meningkatkan literasi untuk pelajar, itu bagus sekali. Gitu. Bahkan itu harusnya menjadi salah satu dari target utama karena gapnya yang paling besar, gitu ya. Gitu. Jadi kalau itu sudah dilakukan ya syukur. Tapi kalau cuma sekedar ke sekolahan nggak cukup, karena literasi yang bagus ini kan berarti harus ada produk-produk OJK yang user friendly buat generasi Z itu kan. Orang masa pinjol aja jago-jago tuh pinjolnya ya dalam jualannya. OJK harus menyeimbangi itu toh dengan informasi ya. Kira-kira gitu Pak ya. Betul. Tapi saya tadi tertarik mau ini Pak. Perbankan tadi loh, karena informasi dari sisi pemilik rekening itu yang punya rekening itu udah 500 juta Pak. Oh, gitu ya? Jadi 500 juta Pak, 550 juta yang di bawah 100 juta. Kalau totalnya hampir 600. Berarti kan ini memang bisa jadi itu. Termasuk rekening dormen karena dia mungkin dulu dapat bantuan, nggak dapat lagi, nggak dipakai lagi ya. Berarti sebetulnya bank ini kan udah yang harus, kalau bisa semua orang tuh tahu, pakai enggak tuh malah kalau bisa terbalik toh. Terbalik bahwa semua orang tahu tentang bank, dia pakai atau enggak tuh soal lain. Kalau ini kan kebalik ya Pak ya. Betul. Nah umpama ini saya sedikit buruk sangka ya, artinya kan silakan dikoreksi oleh Pak. Apa begini ya? Ini kan OJK setahu saya kan dia mengawasi bank dan non bank, layanan semua. Tapi dia kan tidak masuk APBN tuh Pak, sama dengan BI dia badan sendiri tuh. Nah otomatis dia harus memiliki sumber pendanaan terhadap operasinya. Nah itu kan yang bayar industri. Boleh nggak saya curiga ya? Tapi atau diluruskan lah pendapat. Atau di negara lain nggak apa-apa begitu? Iya kan harusnya tidak masalah ya, karena itu kan dibayar secara kolektif dan praktek lazim juga ya. Dan termasuk katakanlah OJK kan bekerja berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati oleh para pelaku gitu. Jadi ketika dia katakanlah menjatuhkan sanksi gitu ya, itu bukan karena ada persoalan yang spesifik ya, dalam arti treatmentnya spesifik bukan, tapi ada aturan umum yang kemudian tidak diikuti kan, dan itu sudah dilakukan. Saya kira kalau OJK sih trennya semakin tegas ya. Tapi saya terus terang saya membayangkan andaikan lebih tegas dalam waktu yang cukup lama, mungkin kasus-kasus kayak tadi kita udah sempat singgung ya, Indosuria, kemudian Bumi Putra ya, dan kemudian ada juga tuh produk-produk. Nah, biasanya yang bermasalah itu investasi bodong. Betul. Jadi produk asuransi yang digabung dengan investasi gitu ya. Itu kan sekarang kan modelnya kan begitu ya. Jadi pasti ada persoalan di situ yang membutuhkan pengawasan yang lebih ketat gitu ya. Jadi orang kemudian invest tapi di lembaga asuransi yang bisnisnya sebenarnya bisnis risiko kan gitu kan gitu. Nah jadi menurut saya sih kalau saya lihat ya OJK ya harusnya memberikan perhatian yang lebih besar ya untuk dan kalau sekarang bertindak lebih tegas ya bagus gitu. Cuman menurut saya harusnya tidak terpengaruh ya oleh katakanlah karena dibayar kasarnya pakai saweran dari karena pelaku. Juga saya mungkin di banyak negara juga biasa begitu ya. Karena dia bertanggung jawab pada negara ya. Ada undang-undangnya khusus kan OJK ini. Tapi pengalaman di banyak negara sudah sedemikian regulatednya, bahkan ada, kalau saya tidak salah nanti dikoreksi, ada Basel, artinya ada asosiasi bank sentral seluruh dunia yang memberikan best practices gitu. Itu tetap aja dan di banyak negara kita juga ngalami kan tahun 88, 86 kemudian di pas krisis itu yang bocor duluan Bang. Century juga meskipun tidak mengakibatkan krisis tapi kan gimana Pak kalau diberi pandangan Pak soal kayak gitu tuh. Jadi
kalau kasus-kasus di lembaga keuangan ya, baik bank maupun non-bank ya, itu sumber persoalannya itu biasanya ada apa ya? Kalau nggak fraud, ya, nah dia terlalu mengambil risiko yang terlalu besar, gitu, atau tidak prudent lah, gitu. Tidak prudent. Nah, jadi dua sumber persoalan di lembaga keuangan kalau menurut saya sumbernya adalah kalau tidak fraud ya nggak prudent. Nggak prudent, terlalu berani. Terlalu berani, gitu. Terlalu berani dan risikonya kan ada di pihak lain, nah, kan, gitu, kan, kenapa gitu. tadi kita ke inklusi? Iya. Karena si inklusi ini kan ada yang cuma nyimpen, Iya. kan kena risiko berarti Iya, dia ya, betul, Pak dia. betul, gitu ya. Jadi gimana pun kalau hal-hal begitu sebenarnya bagian dari literasi dong, meskipun tidak kasusnya, Iya. tapi nasabah rakyat harus tahu benar nggak ya? Iya, dan literasi, peningkatan literasi ya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya OJK itu harus lebih detail ya. Jadi misalkan begini, kasus koperasi Indosuria aja ya, Iya. itu secara resmi nasabahnya itu kan bukan seperti nasabah bank. Iya. Kalau nasabah bank itu kan kita nasabah pure nasabah. Iya. Ya. Banknya itu Perusahaan. ya. Jadi kalau kita dianggap bank itu one prestasi, kita bisa tuntut mereka. Iya, kita outstanding kita jelas, posisi kita jelas. Nah, kalau koperasi, nasabah itu juga pemilik, anggota dia, atau calon anggota minimal. Iya. Itu yang kemudian dia menuntut dirinya sendiri dong. ya, sehingga masalahnya atau pertanyaannya kan, ini orang dulu ketika menjadi nasabah dia aware nggak ya? Iya. Dia tahu nggak ya bahwa posisi dia itu sebagai anggota atau calon anggota? Iya. Nah, termasuk tadi yang kita sempat singgung kasus asuransi Bumi Putra. Iya. Itu kan lembaganya atau badan hukumnya kan usaha bersama. Ya. Nah, itu ya kurang lebih sama. Ya, kayak Jadi koperasi nasabah juga, itu pemilik juga, gitu kan. Nah, kita tidak mau persoalkan itu usaha bersama atau itu koperasi. Gitu. Tapi apakah orang dari awal itu dia mengerti, gitu kan, manfaat dan risikonya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut saya pemerintah atau khususnya OJK harus terus-menerus memberikan penjelasan tentang prinsip high risk high return. Jadi kalau ada penawaran nyimpen uang atau investasi dengan return yang tinggi, itu harusnya kita bertanya. alarmnya peringatan gitu, alarmnya nyala, bukan malah itu luar biasa, bukan gitu. Nah, ini kan yang biasanya kan masyarakat yang menjadi korban itu kan begitu ya, di luar persoalan fraud ya. Kalau fraud itu udah kriminal, udah nggak ada pertanyaan. Itu di negara maju aja bisa terjadi ya. Tetapi bagaimanapun kan hak literasi itu tetap ada ya kan. Nah, berarti kan ini sejalan nih antara OJK ini melakukan literasi dalam rangka melindungi masyarakat, juga dia harus melakukan pengawasan terhadap industri yang bersangkutan. Dan jika melanggar beberapa aturan, dia harus melakukan penegakan. Kan gitu, Pak. Jadi ini urut semua nih. Dan menurut saya, kalau benar nggak saya menganggap, kalau ada yang ditindak pelanggaran, itu sebaiknya OJK juga mengemasnya dalam bentuk-bentuk narasi kepada masyarakat juga. Benar nggak, Pak? Jangan hanya sekedar catatan di dalam aja. Jadi misalkan kan ada fintech yang sudah dikenai sanksi, dibubarkan, kemudian penanggung jawabnya sampai jadi buron dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mestinya kalau menurut saya dijelaskan itu kepada masyarakat itu kasusnya seperti apa, modus operandinya, jadi curangnya di mana, salahnya di mana dan sebagainya, supaya masyarakat lebih aware, baik masyarakat sebagai nasabah maupun masyarakat yang berminat sebagai investor, katakanlah gitu. Ini penting juga kan supaya harus terus menerus ya. Iya, gitu. Karena kalau enggak nanti kita khawatir orang nggak tahu kan informasi yang lebih detail ini seperti apa. Jangan-jangan nanti kasusnya berulang. Ini kalau makin dibicarakan, sebetulnya OJK itu lembaga yang sangat penting loh, Pak. Sangat. Dan statusnya juga tidak di bawah langsung presiden ya. Di atas kertas dia independen. Perkara itu ada koordinasi. Jadi sebetulnya powernya besar ya. Dia yang membuat aturan-aturan. Artinya kan dia regulator toh, selain pengawas dia regulator. Nah, bahkan beberapa prinsip akuntansi sekalipun dia mengundang ya para independen, lalu tapi kan secara
kedudukan kan dia yang menetapkan. Ya. Ada PSHK segala macam toh. Ya. Nah, yang menariknya adalah tahun 2023 Pak Edi mungkin pernah dengar, OJK itu memperoleh predikat dari BPK wajar dengan pengecualian, Pak. Oh gitu ya. Ya. jadi dia ini kan teladan. Ini nggak apa-apa, kita mau literasi nih ke peserta. Jadi saya menyambung dari Pak Edi tadi. Kalau begini, jangan-jangan OJK ya tanda petik juga perlu literasi. Dia yang membuat regulasi, sekalipun tidak sepenuhnya dia yang nyusun, tapi dia yang memfasilitasi penyusunan standar akuntansinya. Setuju. Sapi loh, dia diperiksa dengan itu. Dia nggak komplain, Pak. Ya bolehkah saya berpendapat begitu, gimana? Secara umum aja, Pak. Setuju lah, pasti setuju. Saya selalu bilang kalau ada pekerjaan, orang punya kerjaan itu PR-nya dulu kerjain dulu. Pekerjaan di rumah sendiri dikerjain dulu lah sebelum keluar. Saya setuju lah gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau enggak ya kemudian mungkin secara hukum posisinya tetap sama, tapi legitimasinya kemudian bisa berkurang ya. Dan ini kaitannya kan dengan literasi segala macam tadi juga toh. Memang yang 2024 sudah WTP, tapi orang kayak saya kan masih menunggu karena saya minta belum dikasih itu pemeriksaan kepatuhan internalnya. Kalau laporan keuangannya oke, tapi nggak apa-apa lah, kita ini kan dengan maksud melakukan ini kan untuk kritik membangun. Nah, kembali ke pokok soal kita, literasi dan inklusi, berarti kan literasi itu tidak hanya kepada produk-produk keuangan, tapi atas peran OJK-nya sendiri, benar nggak Pak saya? Artinya supaya masyarakat ini mau ngadu ke siapa, tanya ke siapa, benar nggak Pak? Ya, jadi apa yang orang bisa harapkan terhadap OJK? Jadi peran OJK seperti apa? Itu sudah benar. Jangan sampai nanti orang punya masalah keuangan nanti ngadunya ke Damkar. Gitu. Ini bagus Jangan sampai terjadi. Dia tahu gitu mengadunya ke OJK, dan itu perlu ditunjukkan oleh langkah-langkah nyata ya, kanal pengaduan, kemudian follow up. Saya pikir untuk era sekarang, era informasi, kalau ada kemauan itu sangat bisa ya dibuat sistem seperti itu. Jadi misalkan orang punya pengaduan itu bisa tracking tuh. Ini masalahnya udah sampai mana gitu. Minimal itu ada jawaban yang bukan jawaban mesin lah gitu ya. Pada akhirnya ya yang menjawab mesin, tapi jawabannya jangan jawaban template lah gitu. Untuk proses-proses awal mungkin biasalah gitu template, tapi menunjukkan bahwa harus ada mekanisme untuk merespon yang menunjukkan bahwa itu informasi itu benar-benar ditelah. Dan OJK itu anggarannya cukup loh Pak, kan dia nggak kayak kementerian. Dan ini kesan saya, kan beberapa kawan kuliah atau adik kelas itu yang pinter-pinter di BI dan OJK itu banyak banget Pak. Jadi artinya nggak ada masalah kan dengan manusia itu ya. Nggak ada masalah. Saya punya beberapa kenalan di sana juga, selain pinter juga integritasnya juga tinggi. Karena bayarannya juga bagus. Kalau sudah bayaran bagus, pinter. Kalau nggak berintegritas ya itu udah kebangetan Pak. Tapi kita apresiasi. Ini kritik benar-benar dalam konteks Pak Edi ini punya keresahan kalau literasi dengan inklusi itu gapnya jauh, dan itu berarti PR besar terutama sekali untuk OJK. Tapi di sisi itu OJK karena akan mengerjakan ini juga harus membangun kredibilitasnya kan, legitimasinya tadi. Nah, untuk penutup, Pak Edi menyarankan ke semua pihak, nggak hanya ke OJK, tentang literasi dan inklusi ini apa saja? Yang pertama untuk masyarakat ya, itu harus dipastikan bahwa ketika mengakses jasa atau layanan keuangan tertentu, itu pastikan tahu dulu. Karena yang namanya layanan keuangan itu banyak sekali detail-detail yang kalau kita nggak kulik benar itu kita nggak tahu. Jadi itu yang pertama. Jangan terpukau atau terbuai oleh iming-iming bunga yang tinggi atau return yang tinggi dan sebagainya, itu untuk masyarakat. Nah, kalau untuk pemerintah khususnya OJK, saya pengen usul clear aja deh. Gak usah jadiin inklusi sebagai target deh. Nah, gitu. Harusnya yang menjadi target itu adalah literasi. Memperkecil gap antara literasi dengan inklusi. Itu nanti saya pengen lah suatu saat nanti kalau tahun depan ada survei lagi, gap ini mengecil. Nah, jadi jangan salah pasang target. Kalau targetnya inklusi, wah repot nanti. Inklusi udah pekerjaannya industri. Karena dia jualan dia ya. Gitu. Jadi pemerintah khususnya teman-teman OJK mohon menurut saya ya, kalau boleh usul gitu ya, fokus ke literasi khususnya memperkecil gap antara
inklusi dengan literasi supaya seimbang. Iya. Itu aja. Gitu ya pemirsa, saya kira ini pesan yang sangat kuat yang nomor 2 nih dari Pak Edi. Jarang-jarang yang ngomong gitu. Bahwa saya saja sebagai ekonom jujur saja kalau nggak diberitahu Pak Edi kemarin itu saya nggak tahu ada gap antara inklusi dan literasi, dan itu tidak soal angka saja. Yeah. Ini ada di balik itu bahwa kita kemudian melihat rakyat kita, konsumen kita ini banyak menggunakan jasa keuangan tetapi kurang memahami apa kegunaan dan risikonya. Dan dalam hal ini OJK disarankan oleh Pak Edi ke depannya sudahlah fokus OJK itu untuk literasi dalam konteks melindungi konsumen masyarakat. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini bermanfaat. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Mas Wali.